Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, berdialog, ngobrol, belajar bersama, tentu dalam perspektif agama-agama yang ada di Indonesia. Tentu saja tujuannya adalah kita ingin mengeluarkan, mengajarkan dan juga membumikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama tanpa ada sekat, tanpa ada perbedaan. Tentu yang akan kita bicarakan bukan soal keyakinan dan bukan soal perbedaan-perbedaan ya, tapi pesan-pesan universal agar kita semua mampu belajar dan saling memahami satu sama lain. Dan sebelum kita berbincang pada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, saya ingin terus-menerus mengingatkan kepada pemirsa dan teman-teman semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak ada gelombang-gelombang virus berikutnya. Nah, tentu saya sudah beritahu sedikit bahwa kita pada kesempatan kali ini akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Pak Mulyadi Liang. Selamat pagi, siang, sore, malam. Karena yang nonton bisa bermacam-macam latar waktunya. Pak Mulyadi adalah Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin ya, betul, Pak Mulyadi ya. Nah, Pak Mulyadi kita akan berbincang nih Pak Mulyadi, karena kita mau tahun baru Imlek nih Pak Mulyadi ya. Kita mungkin akan mempelajari, berbincang tentang apa sih sebetulnya nilai universalnya yang bisa dipelajari, yang bisa dimaknai dari tahun baru Imlek ini. Makanya kita mengangkat tema membangun kesetiakawanan sosial melalui tahun baru Imlek. Nah, tapi sebelum kita berbincang nih terkait tema yang akan kita bicarakan, pasti kita mau nih mengenal lebih dekat sebetulnya Pak Mulyadi ini sehari-hari aktivitasnya di mana, kan gitu ya kira-kira Pak Mulya. Kemudian Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin ini apa saja tupoksinya, kesehariannya, dan Matakin itu apa? Silakan Pak Mun, kalau misalkan mau memperkenalkan. Baik, terima kasih Pak Sultan. Selamat pagi, salam dalam kebajikan, Weite Tungtian. Selamat berjumpa kembali para pemirsa, saudara-saudaraku seluruh tanah air. Pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Wense Mulyadi Liang. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rohaniwan Konghucu di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau disingkat Matakin. Selain itu, saya juga memiliki aktivitas yang lain di bidang pendidikan. Ya, saya mengelola sebuah yayasan pendidikan di daerah Cimanggis, Depok. Saudara-saudara sekalian, jadi Matakin ini adalah merupakan lembaga tertinggi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang menaungi seluruh umat Konghucu yang ada di Indonesia. Nah, Matakin ini juga Pak Sultan punya beberapa majelis ya di daerah. Jadi ada Matakin Provinsi, Matakin Kabupaten Kota, dan juga Makin ini yang di daerah-daerah kecamatan ya. Itu singkatan Majelis Agama Konghucu Indonesia. Makin. Jadi Makin ya singkatannya. Ya seperti itulah begitu ya. Nah, kalau misalkan dari Ketua Bidang Diklatnya ini apa saja kegiatannya Pak Mul? Baik, jadi kami kebetulan diberikan tanggung jawab untuk ya katakanlah memberikan suatu pelatihan, pembinaan kepada para rohaniwan Konghucu ya untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi ada yang namanya pelatihan itu ya untuk pelatihan para rohaniwan. Jadi mereka misalnya yang calon ya, yang belum menjadi rohaniwan bisa dilatih itu dalam waktu kurang lebih 1 minggu ya. Kami mengadakan satu pelatihan, nanti materi-materinya diberikan oleh para Wense dan Siese ya yang ada di Dewan Rohaniwan Konghucu. Nah, setelah mereka lulus dari situ, barulah mereka nanti akan diangkat menjadi seorang rohaniwan. Tapi jenjangnya ada 3 ya. Jadi mulai dari Chiaoseng itu penebar agama Konghucu, kemudian Wense itu adalah guru atau cendekiawan Konghucu, dan yang paling tinggi adalah Siese, itu pendeta Konghucu, seperti itu.
Nah, Pak Mulyadi adalah ketua bidang diklatnya ya Pak Mulyadi. betul. Memikirkan apa yang harus disampaikan dan semuanya ya Pak Mulyadi. Materi-materinya apa. Materi-materinya. Tetapi kami juga akan bekerja sama, tentu ada Dewan Rohaniwan yang akan menggodok semua itu materi itu. Sehingga menjadi pembekalan bagi para calon rohaniwan dan juga rohaniwan yang mungkin jenjangnya akan kita naikkan ya, itu misalnya. Nah, Pak Mulyadi ini bawa kitab ya Pak Mulyadi. Ya, mungkin betul. bisa dijelaskan sedikit nih. Sedikit Pak saya Mulyadi. perkenalkan Ya, ya, Pak betul, Sultan. betul, Pak Mulyadi. Baik, ini memang banyak orang bertanya-tanya ya, apakah agama Konghucu memiliki kitab suci ya. Nah, ini kitab suci yang pokok ini kita sebut dengan sesu. Sesu ini kitab yang 4, karena di dalam kitab ini terdiri dari 4 bagian ya. Jadi ada pertama itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kitab ajaran besar, Tasyih, kemudian kitab tengah sempurna, Chongyong, yang ketiga adalah kitab Lun'i, Sabda Suci, itu dialektika antara Konghucu dengan murid-muridnya, dan yang keempat kitab Mengzi. Ya, ini kitab sesu yang pokok. Kemudian selain kitab yang 4 ini, Pak Sultan ya, sebetulnya ada kitab lagi yang 5 yang kami sebut dengan Ucing, U5 ya, Cing juga kitab ya. Nah, ini salah satu yang saya bawa adalah kitab Lici. Ini kitab peribadahan, bagian dari kitab yang 5 tadi. Ini merupakan kitab peribadahan, misalnya upacara pernikahan, kematian dan sebagainya ada di dalam aturan. Diajarkan di dalam kitab. Diajarkan di dalam. Perbedaannya apa kira-kira ya Pak Mulya antara kitab yang 5? Kalau yang 5 ini lebih kepada ajaran-ajaran dari nabi-nabi purba sebelum Konghucu hidup. Beliau mengkompilasi kembali, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan. Dan sampai saat ini masih dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari umat Konghucu ya. Kitab-kitab suci ini merupakan aturan-aturan seperti itu. Ya. Luar biasa. Jadi mungkin menjadi buku panduan ya kira-kira gitu ya Pak Mulya untuk tata cara beribadahnya, sehari-harinya dan lain sebagainya. Dan kitab ini sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama. Oh, sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Sudah disebarluaskan juga ke seluruh Indonesia. Semuanya juga jadi bisa baca ya Pak Mulya. Ya baik, tentu kita akan masuk ke temanya nih Pak Mul. Kita akan belajar dengan Pak Mul karena sedikit lagi ini kan mau hari Imlek Pak Mulyadi ya. Orang kalau hari Imlek bukan cuman masyarakat Konghucu aja yang senang, karena kita semua juga senang. Ada angpaunya biasanya Pak Mulya. Nah, tapi kita akan berbincang seputar Imlek, tentu bukan di segmen ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Tadi kita sudah berkenalan dengan Pak Mulyadi, narasumber kita, tokoh agama dari agama Konghucu yang tentu akan kita tanyakan ya, kita saling belajar, saling memahami dan saling mengenal. Pak Mulyadi, karena sedikit lagi nih kan kita mau Hari Raya Imlek. Tentu setiap ajaran agama memiliki hari rayanya masing-masing. Seperti saya misalkan di Islam ada Hari Raya Idul Fitri, ada Hari Raya Idul Adha misalkan gitu ya Pak Mulya. Kemudian dan yang lain-lainnya. Nah, sebenarnya makna yang bisa ditangkap dari Hari Raya Imlek ini seperti apa, Pak Mul? Baik, Pak Sultan. Sebelum saya menjelaskan makna Tahun Baru Imlek, kita melihat secara histori dulu ya. Karena Tahun Baru Imlek sejarahnya sepintas saja terkait dengan sistem penanggalan sebetulnya ya. Yang kita sebut penanggalan Imlek. Kalau di sini dikenalnya itu. Sesungguhnya Im ini kan berarti bulan, Lek itu penanggalan, kalender. Jadi Imlek itu memang bahasa. Jadi artinya itu Im ya. Itu bulan. Ya, jadi Lek itu penanggalan. Kalau bahasa Mandarinnya, artinya itu Yinli. Kan ada Yin, ada Yang, gitu ya. Analoginya. Jadi Yin itu bulan, Yang itu matahari. Nah, sebetulnya kurang tepat kalau disebut penanggalan ini Imlek. Yang betul ada Im Yang Lek atau Yin Yang Li ya. Karena sistem penanggalannya didasarkan atas pergerakan matahari, ya, bumi tentu mengelilingi, kemudian juga bumi mengelilingi bulan. Jadi kombinasi. Nah, jadi yin yang lek sebetulnya. Kemudian di Indonesia dikenal dengan penanggalan Kongceli. Nah, ini terkait dengan Nabi Kongce atau Konghucu itu. Karena beliau mencanangkan agar menggunakan sistem penanggalan dinasti Xia. Karena sistem penanggalan ini memang yang menciptakan adalah Huangti, Kaisar Kuning ya, The Yellow Emperor. Beliau yang pertama kali menciptakan sistem kalender ini sebetulnya. Nah, Konghucu ini ya
sudah mempelajari, kemudian merasa ini adalah paling cocok. Sistem penanggalan ini digunakan di Tiongkok karena Tiongkok pada saat itu adalah negara agraris, Sultan ya. Jadi sistem penanggalan Imlek ini tidak akan terlepas dari peredaran musim. Ya, jadi kapan musim menanam, ada perhitungan musimnya ya, juga kapan gitu ya. musim panen misalnya, seperti itu ya, terkait sekali erat. Baik, terkait dengan perayaan Tahun Baru Imlek, nah di Indonesia sebagaimana kita ketahui ada 6 ya agama yang memang diberikan hak atau perlindungan oleh negara. Selain itu tentu ada agama-agama dan keyakinan atau kepercayaan lokal. Ya. Nah, kalau kita melihat dari segi hari keagamaan itu ada 6 memang yang diberikan. Ada 6. Ya, yang terakhir itu adalah hari raya Tahun Baru Imlek. Bagi umat Konghucu itu merupakan hari raya keagamaan. Karena di Indonesia ini kan hanya ada 2. Hari raya agama, ada satu lagi hari raya yang nasional sifatnya. Seperti itu ya. Nah, tadi Pak Sultan bertanya bagaimana makna Tahun Baru Imlek ini. Betul. Sesungguhnya selain ritual-ritual yang kami akan laksanakan menjelang Tahun Baru Imlek ini, juga ada satu hal yang sangat penting tadi, bagaimana kami juga melaksanakan apa yang disebut kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial. Ya. Nah, bentuknya apa? 1 minggu menjelang perayaan Imlek itu biasanya kami mengadakan satu aksi sosial, ya berupa pengumpulan dana, berupa uang, barang dan sebagainya yang akan kami bagikan kepada masyarakat di sekitar, begitu ya, sekitar rumah ibadah, sekitar majelis, gitu ya. Nah seperti itu, Pak Sultan. Jadi memang tidak hanya melulu soal peribadatan biasa saja, sekalipun mungkin ada ibadah-ibadah yang memang ritual-ritual yang dilakukan ya, Pak Mul ya. Betul sekali. Tapi apakah itu bantuan kesetiakawanan sosialnya hanya diberikan kepada umat Konghucu saja? Oh tidak, kami memberikan itu bukan hanya untuk umat Konghucu atau katakanlah yang sekitar di kelenteng situ, tetapi umum, secara umum. Maka kalau kita saksikan di berita-berita atau tayangan TV ya nanti menjelang Imlek banyak kelenteng-kelenteng ya yang mengadakan kegiatan semacam ini. Sebenarnya bukan hanya Imlek sih, ada lagi nanti menjelang bulan 7. Nah Imlek juga ada kami kegiatan sosial semacam itu. Jadi budaya-budayanya apa saja nih? Kan kita mengenal mungkin ada yang tadi yang saya sebut Pak Mul ya, ada angpaunya, kemudian mungkin ada perkumpulan keluarganya atau apa saja kira-kira budayanya Pak Mul? Ya. Sebetulnya persiapan Imlek ini dimulai dari keluarga. Ya, yang utama adalah kita membersihkan rumah kita dulu. Membersihkan, bersih-bersih ya. Bersih-bersih rumah. Ya, makanya menjelang Imlek itu rumah kita harus bersih. Kita hias ya dengan ornamen-ornamen yang pernak-pernik Imlek lah seperti itu ya. Gitu. Ada bunga apa itu, meihua kami menyebutnya ya. Itu menjadi salah satu bagian. Ya. Supaya apa? Suasana Imlek ini betul-betul terasa bagi kita. Sebetulnya bukan secara fisiknya yang kita ini kan ya, tapi dengan cara demikian kita merasa bagaimana kita ini memperbaharui diri. Karena di dalam kitab suci Konghucu dikatakan bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharuilah terus setiap hari. Dan jagalah agar baru selama-lamanya. Itu pesan moralnya sebetulnya ya. Jadi bukan hanya fisiknya baju baru seperti ini ya, merah meriah, tetapi ya perilakunya juga diperbaiki seperti itu nanti ke depan. Gitu ya, betul. Nah selain bersih-bersih rumah, apalagi? Ya, selain bersih-bersih rumah, tadi sudah ya kegiatan kesetiakawanan sosial. Nah, peribadatannya kami lakukan pertama persembayangan kepada leluhur. Ya, karena leluhur itu dianggap sebagai representasi dari Tuhan. Tanpa ada orang tua kita, ayah dan ibu kita atau leluhur kita tidak ada di dunia ini. Maka penghormatan kepada leluhur di dalam ajaran Konghucu itu sangat ditekankan. Itu yang disebut dengan xiao atau berbakti kepada orang tua. Bukan saja ketika mereka masih hidup orang tuanya, tapi ketika sudah meninggal dunia pun ada ritual-ritual yang harus kita laksanakan dalam rangka menjalin hubungan atau memuliakan orang tua yang sudah tiada. Artinya mungkin meminta maaf kepada orang tua, mendoakan, persis seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian kepada sesama nanti yang angpau tadi yang Pak Sultan singgung ya. Angpau ini diberikan kepada siapa? Nah biasanya anak-anak yang pertama. Ya itu berbagi rezeki. Dalam bahasa kami itulah berbagi cinta kasih. Berbagi cinta kasih. Ya, kemudian kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak punya penghasilan, mungkin yang sudah papa,
itu juga kita santuni dalam bentuk angpau Oh. seperti itu. Sebenarnya ini pendidikan juga bagi generasi muda. Iya, Ya, iya. ketika anak-anak senang dapat angpau. Betul. Tapi ketika dia dewasa, sudah memiliki pekerjaan, penghasilan, dia secara otomatis nanti akan mempraktekkan itu. Begitu. Bukan menerima, nanti dia membagi. Ya, seperti itu Pengennya ya. nerima angpau terus. Ya, Kira-kira, jadi Pak. share sekarang, Di-share, berbagi berbagi. kebahagiaan. Oke, ada pesan-pesan Ya, moralnya di situ betul. ada ya gitu ya kira-kira Ada. Pak Mul. Tapi kenapa Pak Mul? Tahun 2022 ini kan Hari Raya Imlek itu jatuh di tanggal 1 Februari ya, Oh iya, Pak Mul ya. Ya. Tapi kan kalau kita lihat berkaca sama tahun lalu itu kan berbeda. berbeda. Kenapa ini tahunnya berbeda-berbeda betul. Pak Mul? Ya, jadi sistem penanggalan Imlek tadi seperti saya jelaskan, sistemnya kan lunisolar ya. Oke. Jadi perhitungannya berdasarkan pergerakan matahari dan juga peredaran bumi mengelilingi bulan mengelilingi bumi. Jadi Bulan kombinasi ya. Oke. Jadi tahun baru Imlek ini tidak akan bergeser dari tanggal 21 Januari sampai 20 Februari. 21 Ya, Januari antara ya, antara sampai 21 Februari 21 kalau Masehinya. Oke, Nah, oke. Tapi kalau penanggalan kami itu tanggal 1 bulan 1 pasti. oh. Ya, jadi yang kami sebut itu Chongye. Chongye itu tegak, bulan tegak lurus. Maka disebut juga musim semi, Chunye. Bulan. Memang ketika itu memang saatnya musim semi tiba. Oh. Seperti itu ya. iya. Tidak heran makanya di negara asal dari Tiongkok atau daerah-daerah Asia Timur itu memang sedang musim semi, Musim musim semi, ya. pertumbuhan. Jadi memang betul-betul ada perhitungan alam Iya, ya, Karena Pak Mul ya. sistem kalender kami itu pasti akan memperhitungkan kondisi alam Oh, seperti itu. gitu ya, Pak Mul. Ya. Jadi Apalagi semua peribadatan kami juga mengacu ke sana. Apalagi tadi kan Pak Mul juga cerita bahwa sejarahnya ini ada yang memang saat panen raya Ya, Pak Mul ya. nanti ada di bulan 8 itu penanganan kami 15 bulan 8 itu ada sembahyang namanya Chungciu, Apa tuh? sembahyang kue bulan kalau di sini. Kue bulan. Iya. Oh. Jadi perayaan-perayaan hari besar kami itu selalu dikaitkan dengan makanan, seperti penganan ya. Oh, gitu. Ada khas-khasnya begitu. Nah, pada tanggal 15 bulan 8 nanti ada perayaan kue bulan. Maka Iya, nanti kita menikmati kue bulan. Ya, Di betul, situ. betul, betul, Ya, betul. tapi kita ada ritual persembahyangan. Kue bulan bukan berarti memang kuenya mirip bulan bulat Tapi gitu bulat ya? sih, bulat. Oh, bulat betul, gitu ya, Pak Mul ya? iya. Oh. Makanya disebut kue bulan. Oh. Tapi rasanya sudah dimodif ya, macam-macam. Iya, Ada rasa durian, ada cempedak, segala macam lah. Itu pun salah satu bagian mungkin dari rasa syukur iya, gitu tadi ya. betul. Pak Mul ya. Di samping ada lambang persatuan di sana, seperti itu ya. Iya, iya, Semua ada maknanya. Oke. Nah, tentu saja kan kalau misalkan kita bicara tentang Imlek selalu berkaitan dengan warna Baju merah. merah, ya. Baju merah. Pernak-pernik merah. Pernak-pernik merah Betul. dan lain-lain sebagainya Iya. termasuk di kelenteng pun banyak sekali Iya, pernak-perniknya. Kemudian Lampion, apa sebetulnya ya. lampionnya? Kenapa nih warna merah Ya. Pak Mul? Jangan jawab sekarang Pak Mul, kita akan Oh, jawab di baik, segmen ya. berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ya. Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Pak Mul, kita lanjutkan tadi ya, kita sudah berbincang terkait apa maknanya, kemudian bagaimana perhitungan secara sejarahnya gitu ya Pak Mul ya. Nah tentu kan tadi saya sempat menyinggung bahwa perasaan saya nggak pernah melihat Hari Raya Imlek itu latarnya warna hitam misalkan gitu ya Pak Mul ya. Betul. Bahkan batik saya pun akhirnya warna Ya, merah saya juga, kemudian dominan menggunakan atribut Ya, ya Pak Mul ya, betul. warna merah juga. Apa memang ada makna tersendiri Ya. terkait warna merah atau emang ya bagus aja terang merah gitu? Gimana Pak Mul? Baik, Pak Sultan. Jadi warna merah ini merupakan warna sukacita, kebahagiaan. Ya, sebenarnya tiap warna di dalam katakanlah budaya Tionghoa itu memiliki arti-arti ya. Oke. Nah, makanya kita menggunakan warna merah ini dalam suasana yang sukacita. Karena warna merah ini dominan, terang, cerah dan sebagainya. Dan diharapkan tahun baru ini membawa keberkahan, kecerahan, ya hidup yang lebih baik, lebih cerah. Seperti itu. Tadi saya lupa Pak Sultan ada yang ketinggalan mengenai sistem penanggalan tadi kan. Kenapa tidak bergerak maju tahun barunya? Kan ya. seperti itu ya. Nah, di dalam penanggalan Imlek yang kita kenal itu, kita punya namanya bulan Kabisat. Bukan tahun Kabisat. Oke. Kalau di Masehi kan setiap tanggal 2 Februari, bulan Februari ya, ada 29 hari itu Yap. pada tahun Kabisat. Oke. Nah, kalau kami
punya perhitungan setiap 19 tahun itu ada 7 bulan kabisat namanya. 7 bulan 7 kabisat. bulan kabisat. Nah, artinya apa? Bulan kabisat ini yang kami sebut dengan Lunye. Lun ya. Itu setiap tahun itu pada bulan kabisat itu ada 2 bulan yang kembar. 2 bulan. Nah, jadi totalnya setahun itu ada 13 bulan nanti. Seperti itu Pak Sultan. Ya, jadi kalau misalnya tahun ini, misal katakanlah ada penambahan bulan di bulan 5 Imlek, nah jadi 2 bulan itu. Jadi totalnya 13 bulan setahun itu. Oke. Kenapa demikian? Karena tadi untuk mensinkronkan perhitungan hari berdasarkan bergerakan matahari dengan bulan. Itu ternyata ada selisih. Oh. Nah, jadi ada selisih seperti itu ya. Iya, iya. Di Jadi sini memang ada perbedaan antara perbedaan. Masehi dengan hitung-hitungan. Ya, jadi kalau sistem lunar ini kan satu bulannya 29,5 hari. Oke. Ya, satu tahunnya 354 hari. Oh. Sedangkan sistem solar itu pergerakan matahari 365,25 hari per tahun. Nah, selisih inilah ya 11,25 hari per tahun ini Ya. disinkronkan. Oke. Nah, itu yang tadi disebut dengan lun, bulan tambahan nanti. Oke. Kalau itu perhitungannya ada tersendiri ya. Itulah makanya kenapa penyebabnya Nah, Imlek itu sering tidak pernah berbeda-beda bergeser ya. dari bulan Januari atau Oke. Februari secara perhitungan penanggalan Oke, oke, Masehi. oke. Seperti itu. Jadi memang ada perhitungan Ada perhitungan. sendiri ya. Nah, kita bisa bayangkan ya, orang-orang dulu itu Ya, ilmu astronominya luar biasa. betul. Tidak menggunakan alat. Betul. Dia hanya melihat bintang, Iya, ya kan, iya. melihat fenomena alam bisa menciptakan kalender. Iya, iya. Kan luar iya, biasa. iya, iya. Nggak ada kalender juga Iya. mungkin waktu itu ya, Bang. Betul. Itu sistem mengenal kami itu dari ribuan tahun. Oh, iya. Sampai sekarang masih bisa digunakan. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi memang iya ada perhitungannya sendiri. Ya. Nah, kalau terkait ini ada naganya Oh, itu iya. ada maknanya. Ada. Kan tadi merah itu sukacita berarti Pak Mul Betul. itu. Kenapa Iya. naga gitu Pak Mul? Naga ini lambang apa ya? Satu hewan yang dianggap suci bagi kami ini. Oke. Ya, karena ketika contoh misalnya ketika Konghucu lahir itu diawali dengan tanda-tanda luar biasa. Antara lain 2 ekor naga ini mengitari rumah ya di mana Konghucu akan lahir seperti itu Oh. ya. Kemudian ada lambang kilin itu juga salah satu hewan yang kita anggap suci di dalam agama Konghucu. Iya, Seperti iya, itu. iya. Dan naga ini juga kalau di zaman kekaisaran hanya boleh kaisar yang menggunakan baju naga, ini tidak sembarang orang ya. Karena Jadi- lambang apa ya? Kekuasaan ya. Makanya kaisar zaman dahulu itu sangat berkuasa. Betul, betul, betul. Tapi beliau harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan, tidak semena-mena. Harusnya seperti itu. Tapi nggak perlu saya panggil kaisar Pak Mul. Sudah. Kalau sekarang zaman sudah berubah ya. Ini hanya simbol katakan Hanya begitu simbol, ya. iya, iya, iya. Betul sekali. Nah, Pak Mul ini kan setiap tahun dari hitung-hitungan atau aturan waktu kalender Konghucu itu kan memiliki sio. Ya, Sio yang berbeda-beda. Ya. Nah, apa yang dimaksud? Kenapa harus ada Ya. sio dan tahun ini nih masuknya sio macan. sio apa nih Sio kira-kira Pak Mul ya? Ya. Bagaimana menafsirkannya dan pemilihan sio setiap tahun itu kayak Ya. gimana Pak Mul? Ya, saya sebenarnya bukan ahli perhitungan ini ya, tapi sedikit saja gambarannya Ya, ya. oke. Jadi sio ini sebetulnya melambangkan ya 12 bulan tadi karena ada 12 sio yang Oke. dilambangkan dengan hewan. Kalau dalam itu kan astrologi apa barat itu apa namanya zodiak ya. Zodiak. Nah, Oh, begitu iya, ya. iya, Jadi iya, setiap iya. hewan ini mewakili karakter dan Oke. ternyata bisa cocok sebetulnya Oh, dengan karakter manusia ya. Nah, selain simbol ini sebetulnya ada unsur yang Unsur. diperhitungkan, Pak Sultan ya. Jadi unsur itu ada 5. Air, api, kayu, tanah, logam. Jadi misalnya Pak Sultan lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, kalau lahirnya tahun ini kan berarti sionya macan, macannya air misalnya. Nah, jadi terkait 5 unsur ini nanti akan kita kembangkan ya dalam kehidupan kita. Contoh misalnya kalau air itu kan lawannya api, ya kan? Jadi kalau kita katakanlah kita mau berbisnis, berusaha, jangan yang terkait-kait dengan api. oh. Nah, karena tidak cocok dia nanti. Iya, Seperti iya, itu. iya. Cocoknya dengan apa? Kayu misalnya. Oh. Nah, itu nanti ahli feng shui namanya Oh. yang bisa menjelaskan itu ya. Ada hitung-hitungannya lah. Ada lagi Katakanlah perhitungannya. tersendiri ya. Iya, iya. Nah,
ini jadi menjadikan satu bagian Oke. dalam kehidupan karena dasarnya memang itu sumbernya dari kitab I Ching, Apa kitab yang 5 itu. Oh, kitab yang Kitab 5 itu ya. perubahan diantaranya ya. Iya, iya, iya. Karena di situ ada simbol-simbol yin yang dikembangkan unsur-unsur ini. Selain sionya macan dan unsurnya air, Ya. sionya ada apa aja tuh? Ada 12. Ada Ya, tiap bulan pertama berarti beda ya? tikus, tiap tahun berbeda. Oh, tiap tahun berbeda. Oke. Berganti dia. Oke. Ya, jadi tikus, kerbau, Masing-masing punya makna macan. tersendiri juga, Pak. Ya, nanti ada kelinci, ular, ya, kemudian ada apa lagi? Ayam, Oke. ya, babi, kera. Itu 12 semuanya. Masing-masing punya karakter, punya unsur nanti yaitu tadi. Contoh misalnya saya sionya kerbau, kerbaunya kerbau kayu. Nah kalau misalnya kita mau menikah, cocoknya dengan unsur apa nih calon kita misalnya, gitu ya. Ada itu hitung-hitungan. Kalau kita bicara sio, Iya, iya, iya. Ya. Dan tahun ini macan ya, Pak. macan air. Itu menandakan apa tuh kalau macan air itu, Pak? Ya macan ini kan seperti kita tahu kan, macan itu kan binatang buas, Buas. ya. Nah, bagaimana kita ini mengendalikan emosi kita dan sebagainya, ya. Jadi jangan sampai nanti kita kebablasan kata begitu ya. Nah karakter-karakter ini harus kita kenali. Gitu. Oke. Tapi tentu ada kiat-kiat juga seperti itu. Ada kiat-kiat tertentunya. Nah, itulah nanti ahlinya lah yang bicara Oh. itu sudah. Ya ke sana ya. Iya, iya, iya. Nah, Pak Mul, Ya. kalau bicara tradisi, Ya. adakah tradisi turun-temurun yang memang sudah hilang atau sudah tidak lekat oleh zaman atau akhir-akhirnya sudah tidak dilakukan Ya. lagi dan atau mungkin ada tradisi yang memang sudah dari zaman dulu sampai sekarang ini masih dilanjutkan oleh umat Konghucu Ya. dalam merayakan Tahun Baru Imlek? Ya, tradisi yang paling kita bisa lihat adalah silaturahmi ya. Silaturahmi. Dalam perayaan Imlek itu sebetulnya pertama kita menghormati dulu orang tua kita. Sebelum kita menghormat orang lain di pagi hari itu setelah kita berpakaian, mandi rapi dan sebagainya, memberikan hormat dulu kepada orang tua. Memberikan Kita sebut dengan pai seperti ini. Oh. Salamnya khas kan seperti ini Khas ya. ya. Nah itu ada lagi penghormatannya seperti katakanlah misalnya orang Jawa ya, orang Sunda. Sungkem gitu kali ya? Sungkem Oh, betul. oke. Kami lakukan itu seperti itu salah satunya. Setelah kita menghormat kepada ayah ibu atau kakek nenek dulu kalau ada masih ada kakek nenek, ayah ibu barulah kepada yang senior dulu, Oh. yang lebih tua ya, Iya, iya, iya. keluarga yang lebih tua. Iya. Biasanya anak yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Iya, iya, Itu yang harus dilakukan. Itu masih berjalan sampai Nah, sekarang. itu apakah ada perbedaan antara perayaan Hari Imlek di Indonesia dan di luar negeri? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Ya. tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, masih bersama saya Sultan Rifandi hanya dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Tadi kita sudah berbincang ya bersama Pak Mulyadi bagaimana makna atau tradisi bahkan yang sering dilakukan pada saat tahun baru Imlek gitu ya. Pesan dari angpau tadi ya kira-kira begitu ya yang sering dilakukan dan lain-lain sebagainya sudah dijelaskan oleh Pak Mulyadi, tapi tentu ada beberapa hal misalkan yang perlu kita ketahui, apakah perayaan Hari Raya Imlek di Indonesia dengan di luar negeri itu sama atau berbeda kira-kira Pak Mul? Sebetulnya secara umum perayaan Tahun Baru Imlek ini hampir sama ya di setiap negara yang merayakan atau setiap bangsa yang merayakan ya. Pada umumnya di Asia Timur, tapi banyak juga kan mereka yang tinggal di Eropa, di Amerika ya. Tapi secara umum sama lah, bajunya merah, seperti ya. Suasana rumahnya juga dihias ya, dengan berbagai ornamen, lampion, dan juga ada tulisan-tulisan yang berwarna merah yang menunjukkan itu sebagai harapan. Ya, harapan. Misalnya contohnya tulisan Fu, itu artinya hoki, rezeki. Jadi diharapkan dengan datangnya tahun baru ini kita berharap rezeki kita akan bertambah baik, usaha kita akan bertambah baik juga, kesehatan, ya keselamatan dan sebagainya. Semua itu adalah harapan-harapan begitu. Kemudian juga kita
melihat ada petasan, misalnya, Iya. kembang api, yaitu semacam kemeriahan lah ya, Kemeriahan. seperti itu sebetulnya. Secara umum itu sama, termasuk juga angpau. Oke. Itu sama. Di mana-mana Iya, ya. karena dari turun temurun kita sudah diajarkan Paling seperti itu. nominal-nominalnya aja yang Ya, mata uangnya berbeda. Mata uangnya, barangkali ya. iya, iya, iya. Itu Mas Sultan. Nah, Pak Mul, ini kan dari kalau kita lihat informasi dari Kemenak ya, tentu Ya. saja kan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin ini mengangkat tema dalam Ya. setiap hari raya Imlek. Betul. Dan tentu tahun ini itu kan mengangkat tema hidup dalam tengah sempurna. Ya. Dalam kurung Zongyong. Chongyong. Ya. Kenapa Ya. tema ini dan apa harapannya dari tema ini? Baik. Pak Mul? Ya, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin memang setiap tahun merayakan Imlek nasional sebetulnya ya. Cuma selama pandemi ini kami tidak bisa melaksanakan di sebuah gedung perayaannya secara nasional, tetapi biasanya dengan webinar. Tapi tema-tema ini biasanya terkait dengan kondisi dan situasi negara pada saat ini. Ya, misalnya kita angkat seperti itu ya. Kenapa kita mengambil tema Chongyong? Chongyong ini kan Chong berarti tengah, Yong itu sempurna. Ya, kita ambil kata tengahnya misalnya ya. Nah, ini sangat relevan sekali dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia bahwa tahun 2022 ini menjadi tahun toleransi. Tahun toleransi. Nah, ya kan? Jadi Chong itu kita harus bersikap berlaku moderat. Oke. Tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. Berusaha berada di jalan tengah. Begitu ya. Jalan keadilan, jalan kebijakan. Itu diharapkan bagi seluruh warga bangsa ini, bukan saja umat Konghucu. Terlebih misalkan pasca Ya, pandemi ini ya. betul. Pak Mul ya. Jadi semua harus menyikapi dalam sikap yang tengah. Jangan melanggar itu. Oke. Jadi Pesan memang moralnya. ini masih dengan satu nafas Ya. dari jargon Kemenak Betul. moderasi. Moderasi beragama dan tahun toleransi. Gitu Kenapa bagaimana proses tema ini bisa diambil? Ya biasanya ini melalui semacam sidang Dewan Rohaniwan ya. Jadi sebelum tema ini diangkat, kita ada rapat Dewan Rohaniwan. Dan itu memang diambil dari ayat di dalam kitab suci. Ya, di sana kan dikatakan bahwa seorang cince, seorang yang berbudi luhur itu harus berperilaku sesuai dengan Chongyong. Tapi kalau seorang rendah budi itu berlawanan dia, terbalik dia ya. Jadi kita diharapkan selalu bersikap tengah, moderat, toleran, seperti itu. Chongyong ini berarti ada dalam ajaran agama. Ya, dalam salah satu kitab suci kami. Oh, Namanya kan Chongyong itu, tengah sempurna. salah satu Ya. ya. Oh, Jadi tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan atau ajak ya. Nah, ini kan manusia itu hatinya tidak bisa ajak terus, kadang miring kiri, miring kanan ya. betul. Tetapi dikendalikan maksudnya. Oh, Begitu ya. Ketika kita melenceng ke kiri, kita coba kembali ke tengah. oke. Seperti itu. Tulisannya hurufnya juga sederhana sebetulnya, kotak dikasih dari setengah. Itu Chong namanya. Gitu ya. Ya, itu. Iya, iya. Itu filosofinya. Filosofi. Ya. Jadi memang perayaan nasional Konghucu ini Ya. akan dilaksanakan dengan tema ini offline, online atau hybrid sepertinya. hybrid Ya, ya. biasanya juga ada pejabat negara yang kita undang memberikan sambutan. Kalau sebelumnya selalu ada dihadiri oleh presiden, ya, Oke, oke. dan juga para menteri, terutama menteri agama dan juga duta besar negara sahabat kami undang. iya, Biasanya seperti itu. Ini memang sudah tradisi lama Ya, ya, sejak Hari Raya Imlek. Gus Dur menjadi presiden Gus Dur pertama menjadi kali presiden. ya, lagi-lagi Gus Dur ya. Beliau ini bapak bangsa yang sangat luar biasa karena Imlek pertama kali dirayakan secara nasional itu pada saat Presiden Gus Dur Secara menjabat. nasional? Secara nasional. Sebelumnya Pertama dilarang? kali, sebelumnya tidak ada. Dilarang. Ya dilarang sih tidak, tapi secara nasional saya kira tidak ada. Hanya kami merayakan di rumah ya waktu itu ya, terbatas di rumah saja. Tapi pada saat Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur bukan hanya dibolehkan, bahkan didorong. didorong. Beliau menganjurkan 2 kali waktu itu ya, 2 kali suruh merayakannya. Iya, iya, iya. Luar Jadi biasa. dari zaman Gus Dur sampai Sampai sekarang. sekarang, Sampai sekarang ya, ya, Pak Mulya. kita Oke. bisa mengekspresikan ya perayaan Imlek ini. Nah, tadi kan Pak Mulyadi mengatakan bahwa ada juga aksi-aksi atau tradisi seperti kesetiakawanan. Betul. Ya. Kesetiakawanan sosial ini kan bagian dari perilaku yang mengatur hubungan kita untuk saling bantu ya, Ya. Pak Mulya, saling gotong royong gitu kan, terlebih pasca pandemi ini kan gitu kira-kira Pak Mulya. Nah, seberapa penting sebetulnya kesetiakawanan ini
kalau misalkan kita lihat dalam konteks pasca pandemi ini, seberapa penting untuk kita terapkan di masyarakat, Pak Mul? Nah, mungkin jangan Ya. dijawab sekarang, Pak Mul. Baik. Kita akan jawab di segmen berikutnya. Ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Pak Mulyadi dalam acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Tadi kita sudah berbincang bersama Pak Mul terkait makna Hari Raya Imlek, kemudian apa pesan moralnya, bagaimana kemudian tradisinya. Nah, salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Konghucu itu adalah kesetiakawanan sosial ya Pak Mulyadi ya. Betul. Nah, kita mau lebih belajar lebih banyak lagi makna atau seberapa penting akhirnya kita mampu untuk menerapkan kesetiakawanan sosial ini, Pak Mul. Apakah ada perbedaan sebelum pandemi dan pasca pandemi atau bagaimana, Pak Mul? Baik, Pak Sultan. Sebetulnya sama saja ya. Lebih-lebih sekarang saat pandemi seperti ini, menurut kami ini mestinya harus lebih kita tingkatkan lagi ya masalah kesetiakawanan sosial ini, karena dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini banyak katakanlah masyarakat yang terdampak seperti itu ya. Oleh karena itu baik pada masa pandemi atau pada masa sebelumnya kami umat Konghucu ini selalu melakukan kegiatan seperti ini ya, karena ini menjadi suatu katakanlah ajaran ya yang wajib dilaksanakan di dalam kehidupan kita menjelang tahun baru. Saya bisa ambil dalam satu ayat di dalam kitab suci Konghucu ya, yang menyatakan bahwa seorang yang berperi cinta kasih menggunakan harta untuk mengembangkan diri. Sebaliknya seorang yang tidak berperi cinta kasih mengabdikan dirinya untuk menumpuk harta. Ini terdapat di dalam kitab Tasyih atau ajaran besar bab 10 pasal 20. Jadi sangat jelas sekali bahwa bagaimana kita harus mempraktekkan kesetiakawanan sosial ini. Ya, itu adalah sebagai wujud cinta kasih atau ren di dalam ajaran Konghucu. Seperti itu, Jadi ya. wujud cinta kasih. Betul. Pak Mul. Jadi kita tidak boleh serakah terhadap harta, justru kita harus berbagi dengan sesama ini. Nah, itulah ajaran yang diajarkan di dalam kitab suci kami. Oke. Karena di sana ditegaskan lagi bahwa harta benda itu dapat menghias rumah ya secara fisik. Ya, sedangkan kebajikan itu bisa menghias diri. Apa perbedaannya? Kalau kita punya harta benda, apapun yang kita ini kan bisa kita hias. Rumah kita menjadi mewah dan sebagainya, itu fisik namanya. Tapi secara rohani kita berbuat kebajikan. Nah, itu akan menghias diri kita. Memang tidak nampak dia. Tetapi ya kita percaya dan yakin bahwa apa yang kita berikan ini pastilah Tuhan akan memberikan sesuatu juga berkahnya ya kepada kita. Entah berkah panjang usia, rezeki, kesehatan itu kan berkah. Secara rohani, bukan secara fisik barangkali. Artinya kalau kemewahan itu ya mungkin bisa memperindah Betul. rumah, barang, tapi Ya, kalau kalau kebajikan menghias diri kita. Artinya kita juga ya berkah hidup kita seperti itu. Paling tidak sehat, aman ya, damai, tentram, itu yang kita akan dapatkan. Dan itu yang tidak mungkin tidak bisa Tidak dihitung ternilai dan bisa- bahkan, betul, Pak Sultan betul, ya. betul, betul. Gitu. Karena banyak orang yang menilai bahwa materi itu ya uang, Ya, rezeki itu betul ya pekerjaan, Iya. gitu ya Pak Mulya. Ya. Ya, saya ambil analogi sederhana sebetulnya ya. Kalau kita misalnya ada satu gelas air, Satu gelas Ya. air, ya, kalau air kita minum kan berkurang dia, betul. kan kita harus isi lagi. Oke. Betul ya, Pak Sultan ya? Ya, Nah, ada 2 gelas air. Yang satu air kita penuh, yang satu kosong. Artinya apa? Yang kosong ini katakanlah orang-orang yang membutuhkan oke. uluran tangan kita. Yap, Coba kita tuangkan air itu ke situ. Pasti bermanfaat bagi dia. betul, Betul? betul. Nah, sementara gelas kita yang tadinya penuh kan berkurang. Iya. Bukan rezekinya berkurang. Berarti ada saatnya nanti masuk lagi dia air itu. Rezeki kita malah bertambah sebetulnya dengan cara beramal, mestinya tidak berkurang. Betul nggak? Betul. Coba kalau kita penuh gelas kita, Nggak bisa dimasukin tidak lagi. isi air? Nggak Tidak bisa. dimasukin lagi. Nah, Ya, itu ya. tumpah kan? Ya, ya, betul. Nah, makanya banyak kejadian barangkali orang-orang yang ya katakan ada kutip ya, tidak pernah beramal, tidak pernah ya katakan seperti itu, berbuat kebajikan. Suatu saat dia kehilangan, nah barulah dia sadar. Selama ini mungkin dia kurang berbuat sesuatu kepada orang lain yang kita sebut dengan kesetiakawanan sosial.
kawanan sosial. Seperti itu. Dan apalagi di Indonesia, terutama pasca pandemi, Iya. orang yang membutuhkan itu banyak sekali. Banyak sekali, betul. Ya, jadi inilah apa yang kita bisa lakukan, bukan dari besar kecilnya. Karena kami selalu melalui majelis, yaitu mengumpulkan yang tadi dana hari persaudaraan namanya. Dana hari persaudaraan. Ya, jadi kami kumpulkan, nanti kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan tidak terbatas umat Konghucu saja. Itu Oke. yang penting ya, bagi seluruh siapapun. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan memang kita juga tidak terlalu punya banyak harta, tapi kalau mau memberikan juga nggak Ya, masalah juga. nggak masalah. Memang itu tidak diharuskan sekian, tidak. Semampu kita, karena kita berbuat amal kebajikan itu kan bukan dinilai dari, tapi keikhlasannya, ketulusan. Seperti itu ya. Oke. Ya. Apalagi kalau misalkan kita melihat ya kiri kanan kita banyak orang Betul. lapar ya Pak Ya, Mul ya. betul sekali. Berarti bukan berarti apa istilahnya ya, kita harus semakin banyak kita keluar uang maka wah nanti jadi miskin nih gitu. Enggak, Enggak gitu ya, ya, Bang? enggak. Dan kalau kita memberikan sesuatu itu harus tulus dan tidak ada pamrih, itu yang paling penting. Ya, jadi bukan karena kita sumbang besar lalu kita pamerkan. Pengen disebut ya, namanya ini enggak. gitu Pak Mul. Sebetulnya enggak. Kita harus tulus, ikhlas. Itulah sebetulnya nilai-nilai kebajikan yang utama di dalam kehidupan ini. Maka dalam salam Konghucu dikatakan hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya kebajikan. Weite tung tian artinya. Salam kami kan itu ya. Iya. Yakinlah kalau kita berbuat kebajikan, Tuhan itu akan berkenan. Begitu. Artinya kesetiakawanan sosial ini juga dibantu, difasilitasi oleh tempat-tempat ibadah Ya, Konghucu ya, betul Pak sekali. Mul ya. Ya, melalui majelis-majelis atau pengurus kelenteng, miau atau bio itu mereka menggerakkan ini. Ya, sebagai apa? Koordinator lah begitu. Koordinator Ya ya. supaya ada salurannya. Ya, Ya seperti zakat fitrah lah. Seperti Zakat. itu ya, Oh, kurang iya, lebih ya. iya, iya. Saya analogikannya Iya, begitu. iya. Kesamaan Sultan. kira-kira Iya, gitu ya. kurang lebih seperti Dan itu. pesan berbaginya pun kira-kira Nah, sama karena kalau sama. di hari raya orang Islam itu Ya. kan ya ada Idul Fitri, Fitri. itu nilainya adalah agar orang yang susah makan bisa Ya, makan daging betul, kan gitu kira-kira ya ya. Bang Mul ya. Paling tidak kita berbagi kebahagiaan lah. Berbagi Jangan sampai mereka ya bukan perayaannya sebetulnya ya, kita berbaginya ini yang harus kita ini kan tekankan di situ ya. Baik. Ya. Nah, Pak Mul, kita sudah berada di ujung acara. Seperti biasa kalau di ujung acara ini ada pesan ya yang bisa Pak Mul sampaikan untuk teman-teman semuanya, kepada kawan-kawan semuanya untuk bisa mengerjakan kesetiakawanan sosial ini tidak tertutup hanya pada masyarakat Konghucu saja, tapi berbagi, berderma dan lain-lain sebagainya. Tentu ini adalah kewajiban kita seluruh umat agama apapun agar bisa melaksanakan apa yang disebut oleh Konghucu adalah kesetiakawanan sosial. Silakan Pak Mul. Baik, sebagai penutup di sini kami ingin mengajak ya saudara-saudara semua sebangsa dan setanah air dimanapun berada, khususnya bagi umat Konghucu di seluruh Indonesia. Mari di dalam rangka memperingati atau merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek ini kita tingkatkan kesetiakawanan sosial kita agar kita bisa membantu saudara-saudara kita ya, tetangga kita dan sebagainya, sehingga mereka pun akan merasakan ya bagaimana mereka merayakan Tahun Baru Imlek khususnya ya bagi umat Konghucu dan juga sekeliling kita. Itu yang lebih penting. Nah, kemudian pada tahun baru ini tentu kita berharap ya kondisi masyarakat, bangsa dan negara kita akan semakin baik, terutama bisa melewati pandemi COVID-19 ini ya. Jadi sekarang sudah melandai, harapan kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana pemerintah sering kali mengingatkan kita. Itu yang utama, sebab kalau kita sehat maka kita bisa beraktivitas, kita bisa berkegiatan sehingga negara kita akan menjadi pulih kembali secara ekonomi, secara sosial, bangkit kembali. Itulah harapan-harapan kami di dalam memperingati Tahun Baru Imlek tahun 2573 Kongceli, penanggalan Imlek. Kami ucapkan selamat tahun baru, Xin Nian Kuai Le, Wan Xue Rui. Semoga segala perkara bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyadi telah memberikan pesan-pesan kepada kita dan juga untuk teman-teman. Terima kasih banyak telah menyaksikan program acara ini dari awal sampai akhir. Saya selalu ingin mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan, jangan pernah lengah. Yang belum vaksin mari kita vaksin, menggunakan masker, jaga jarak dan lain-lain sebagainya. Dan juga tentu saja
saksikan episode-episode lainnya karena akan banyak sekali pesan-pesan moral, pesan-pesan penting dan pesan-pesan yang bermanfaat yang harapannya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Tetap saksikan episode lainnya di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.